percaya diri. Karena dengan percaya diri, kita bisa menjadi seseorang yang dapat memberikan cerminan kepada orang lain dengan versi terbaik dari kita. Oke, perkenalkan nama saya Lavenia Horas. Biasa dipanggil Lave. Teman-teman saya tuh sering panggil Lave. Halo, saya Faruk Sarul Ramadan, akrab disapa Faruk. Hobi saya adalah selalu mengasah ilmu saya di bidang politik. Hai, perkenalkan nama saya Aulia Rizky Ramadhani. Halo, kenalkan nama saya Asif Rifik Misman, biasa dipanggil Asif. Biasa juga kerabat saya memanggil saya ketika lagi susah, ketika lagi galau dan sedih untuk dihibur. Saya sekarang usia 22 tahun. Halo Sobat Kampus, perkenalkan nama saya Semarani Febrianti, akrab disapa dengan Lola. Tapi banyak ya dipanggilkan Kak, Ola Kak, Caleda Kak, semuanya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Divana Nugra, saya akrab disapa Vano. Halo Sobat Kampus, perkenalkan nama saya Irwansa, saya akrab disapa Irwan, tetapi terkadang teman-teman itu selalu memanggil saya Irwansyah. Walaupun saya sudah mengatakan bahwa nama panggilan saya adalah Irwan, tetapi mereka tetap memanggil saya dengan nama Irwansyah. Mungkin terlalu, sama dengan, adakah yang dinamakan artis Irwansyah? Nah, begitu. Terus, saya itu berasal dari Kabupaten Jeneponto, yang merupakan kabupaten dengan ciri khas kuda, yaitu Gantala Jarang. Apakah kalian pecinta Gantala Jarang? Ya, kalau tidak, ya berusaha untuk mencintailah. Halo sahabat kampus, perkenalkan saya Siti Nurhalisa. Perkenalkan, nama saya Al Ayubi. Saya itu di Universitas Ciputra Makassar, sekarang udah semester 4, nanti itu mau semester 5. Dan juga di Ciputra itu saya mengambil jurusan Digital Business Management. Saya dari kampus Universitas Negeri Makassar dengan prodi Pendidikan Pelatih Olahraga. Dari Universitas Mega Rizky Makassar, jurusan saya D3 Farmasi. Saya seorang mahasiswa di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar, Bongai. Dari kampus Universitas Saweri Gading Makassar. Jadi saya dari kampus Universitas Negeri Makassar. Ya, saya dari kampus Universitas Boswa, yang merupakan kampus swasta terbaik kedua di wilayah LL Dikti 9. Delegasi dari kampus Universitas Saweri Gading Makassar. Di kampus Universitas Saweri Gading Makassar, saya mengambil jurusan Sastra Inggris. Dan sekarang sudah semester 2. Dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ghazali Sopeng, semester 4, program studi yaitu Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dan Fakultas Tarbiyah. Nah, itu hari saya taunya ketika saya scroll Instagramnya Alfi Project, dan kebetulan di situ ada batch satunya jalur umum Duta Kampus Sulawesi Selatan. Nah, setelah itu aku langsung buka dan langsung daftar. Saya tahu Duta Kampus Sulawesi Selatan, tahu dari berbagai platform, salah satunya media sosial Instagram. Sebenarnya saya tahu dari Duta Kampus Sulsel itu dari tahun lalu ajangnya. Cuman baru tahun ini saya mau melanjutkan ke jenjang lebih serius lagi. Saya tahu awalnya itu dari teman saya mengikuti pemilihan Duta Kampus, kalau tidak salah di tahun 2021. Namanya Mita. Di Instastory, dan juga kebetulan selalu bertemu Duta Kampus kalau ada kegiatan di luar dan dia diundang, jadi dia lihat kalau ada Duta Kampus sosial. Dari teman-teman kampus, jadi teman-temanku itu motivasi Kak untuk ikut Duta Kampus. Dan bilang, lah cocok kok jadi Duta Kampus, ikut mau kodo. Terus pas ku bertanya dengan Ceput, sama kakak Marinus, kakak Sikra, semuanya juga dukung ya. Jadi kayak dukung Kak, bantu Kak untuk bisa ikut ini. Ya walaupun saya kayak setengah-setengah Kak, takut Kak. Jadi tahu pemilihan Duta Kampus Sulawesi Selatan tahun 2023 ini melalui media sosial. Tidak hanya itu, saya tahu pemilihan Duta Kampus Sulawesi Selatan tahun 2023 ini dari teman-teman saya, Kak. Saya tahu
Duta Kampus Sulsel itu saya searching sendiri karena sebelumnya saya mengikuti Duta Pariwisata di Kabupaten Jeneponto. Nah, saya belum puas dengan pencapaian saya, makanya saya mau bergabung di Duta Kampus Sulawesi Selatan. Niatnya itu saya mau bergabung pada tahun 2022, tetapi terkendala dengan kegiatan lain, makanya saya baru bergabung di tahun 2023 ini. Saya tahunya itu dari sosial media, saya langsung mencari Duta Kampus Sulawesi Selatan dan saya pertama itu menemukan, oh ini ya ketua umumnya Kak Marinus, oh begitu. Terus setelah saya searching, saya cari-cari, oh ternyata pendaftarannya itu sudah terbuka. Nah, saya cari info selanjutnya, langsung saya hubungi panitianya, dan yang pertama yang saya hubungi itu adalah Kak Marinus. Saya chat Kak Marinus, dan ternyata Kak Marinus langsung responnya itu bisa langsung teleponan saja. Nah, saya langsung teleponan sama Kak Marinus. Halo Kak, saya ingin mendaftar Duta Kampus Sulawesi Selatan. Ada senior dari kampus Saweri Gading memberitahu info tentang pembukaan pendaftaran Duta Kampus ini sendiri. Di situ saya mulai tertarik, Kak. Ya, jadi saya mengetahui pemilihan Duta Kampus ini awalnya dari sebuah Instagram, lalu ada kakak panitianya yang mengabari saya bahwa datang ke kampus saya, lalu memberitahu kepada dosen saya bilang ada pemilihan Duta Kampus di Makassar. Jadi itu dosen saya menyampaikan ke saya bilang, ikut Maki saja pemilihan Duta Kampus, untuk masalah biayanya insya Allah kampus siap membiayai. Karena menurut saya kesempatan itu nggak akan datang 2 kali, dan menurutku umur 19 tahun itu cukup terbilang mau tua kalau saya di dunia yang seperti ini. Jadi sebelum itu saya mau coba sebelum nanti saya menyesal. Karena saya ingin mengasah potensi saya di bidang kampus, Kak. Mengikuti ajang ini bisa dibilang beda dari ajang yang lain, ya, di mana saya bisa eksplor diri saya, bertemu teman-teman yang sangat-sangat hebat di setiap kampus. Yang pastinya yang pertama saya ingin dapat mengasah kapasitas saya, dan juga pastinya saya ingin membanggakan diri saya sendiri terlebih dahulu, membanggakan kedua orang tua saya, dan juga menjadi unsur penunjang untuk nanti ke masa depannya, yaitu pastinya semua orang butuh yang namanya di prestasi di CV. Karena menurutku nggak salah aja sih, karena apalagi Duta Kampus itu kayak ajang bergengsi, jadi bisa Kak lagi lebih tingkatkan diriku, bisa Kak lebih bisa Kak kasih tampil di orang banyak yang kayak saya itu biasa malu-malu Kak, kayak teman-temanku biasa sekarang mulai bisa. Kenapa saya ingin mengikuti pemilihan Duta Kampus Sulawesi Selatan tahun ini? Karena memang sudah tahun lalu saya sudah menargetkan mengikuti pemilihan Duta Kampus Sulawesi Selatan. Saya memutuskan untuk mengikuti Duta Kampus Sulawesi Selatan ini karena pertama saya ingin memiliki body longitude, memiliki badan yang lebih bagus. Karena kenapa? Saya mengikuti Duta Kampus itu saya fokus untuk menurunkan berat badan. Jadi sebelumnya saya itu berat badan saya itu over banget, dari angka berapa ya? Angka 90-an ke atas lah. Nah, dari situ saya searching Duta Kampus, saya fokus untuk mengolah tubuh saya, mengolah makanan saya, defisit kalori. Nah, karena saya ingin menjadi bagian dari Duta Kampus, makanya saya harus berusaha. Pertama usaha yang saya harus lakukan adalah saya harus bisa menurunkan berat badan saya, dan saya berhasil lah bisa menurunkan berat badan saya di angka yang sekarang itu 65 kilo. Yang pertama karena saya rasa di Duta Kampus saya bisa mengupgrade banyak hal pada diri saya. Selain untuk menambah pengalaman, juga untuk menambah relasi-relasi yang pernah saya alami sebelumnya. Jadi kampus Universitas Ciputra Makassar itu terletak di center point of Indonesia, yang ikoniknya itu ada sunsetnya. Di situ kita diajar berbisnis. Nah, kebetulan Ciputra itu lebih berfokus pada bisnisnya dan banyak banget prakteknya. Nah, itu yang saya suka. Dia tuh lebih banyak mengeksperimen mahasiswanya untuk bisa lebih berani lagi.
Kampus saya telah banyak mencetak alumni-alumni berprestasi, terkhusus di bidang pendidikan, dan salah satu terunik kampus saya yaitu memiliki infrastruktur yang unik. Di Universitas Megarizky Makassar memiliki ciri khas yaitu kampus timur, yang dimana berisi orang-orang timur kebanyakan. Dan bukan hanya itu, ada yang lebih identik dari kampus Universitas Megarizky itu, dosennya berprestasi, mahasiswanya berprestasi, dan dosen-dosen muda dan ganteng. Kampus saya namanya Setiem Bongaya. Tahu tidak kenapa namanya Setiem Bongaya? Pasti kalau yang tidak tahu, atau yang tahu cuma Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar. Tapi sebenarnya itu namanya Sekolah Tinggi Ilmu Enak Mentong. Kenapa Enak Mentong? Karena di kampus Setiem Bongaya kita bisa pilih kelas malam. Apalagi teman-teman yang bekerja, kebetulan saya juga bekerja, saya dari semester 1 sampai semester akhir sekarang, saya mengambil kelas malam. Kampusku itu kampus tertua di Indonesia Timur. Sebelum negara Indonesia merdeka sudah berdiri di kampusku. Nah, di kampusku itu ada 5 fakultas di dalamnya. Dan kampusku juga, kelebihannya kampusku pokoknya banyak nih yang dari situ, yang kayak Kak Marinus, kayak keren sih, banyak deh mahasiswa-mahasiswa keren yang dari kampusku. Universitas Negeri Makassar merupakan sekolah terbesar di Indonesia Timur saat ini, di mana juga Universitas Negeri Makassar ini juga memiliki mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi, mulai dari bersaing di tingkat provinsi, nasional, maupun internasional. Kampus saya ini merupakan kampus yang paling strategis di Makassar. Kenapa saya katakan paling strategis? Karena dia berada di tengah-tengah kota Makassar. Dia itu berada di Jalan Urip Sumaharjo. Terus uniknya dari kampus saya itu dia memiliki program e-learning. Jadi kamu yang pengen kuliah sambil kerja bisa masuk di Unibos, Universitas Beasiswa Makassar. Jadi tidak pusing lagi mau kuliah tetapi pekerjaan juga ada, susah. Nah, solusinya ada di Unibos. Karena Unibos itu membuka jalur e-learning untuk memudahkan anak bangsa yang ingin kuliah tetapi ingin juga bekerja. Jadi cocok sekali nih buat kalian yang pengen kuliah sambil kerja, masuk di Unibos. Sawer Gading adalah kampus tertua di Indonesia Timur yang berdiri sejak tahun 1943 yang terletak di Jalan Kandea. Kampus saya itu berada di Kota Sopeng, warnanya hijau, dan kampus saya yaitu berbasic dengan keagamaan Islam. Jadi sebelum melakukan skripsi ataupun pada saat PKL atau KKN itu, semua mahasiswa itu diwajibkan menghafal minimal juz 30 dan baca tulis Al-Quran. Jadi di batch 1 itu pas Duta Kampus Sulawesi Selatan dipilih di TIPO, itu kan pertama kalinya saya ikut kegiatan pemilihan duta. Jadi saya mempercayakan diriku apapun yang terjadi itu adalah kemampuanku yang versi terbaiknya nih. Awalnya saya ragu-ragu untuk memulai melangkah di Duta Kampus Sulawesi Selatan, tapi dengan optimis saya, dengan cara hati saya, dengan niat saya mampu sampai ke tahap ini dan alhamdulillah siap untuk menyelesaikan tahap pemilihan. Jadi pada saat audisi online, saya mendapatkan info ini dari Kajasma atau panitianya, dan saya itu dites wawancara online itu sama Kak Uni. Dia itu menanyakan kayak bagaimana pengalaman Anda mengikuti event-event sebelum mengikuti pemilihan duta kampus ini. Baru yang kedua, apa sih kelebihan yang kamu miliki? Dan yang ketiga itu, ketika nanti kamu terpilih menjadi seorang duta kampus, apa yang akan kamu lakukan? Dan apa kontribusi kamu terhadap pemilihan duta kampus ini? Menurut saya tes yang paling menantang itu pas tes wawancara. Karena di situ kita itu dilatih lebih bagaimana kita mengeluarkan pendapat kita, tapi
otak kita itu tetap berjalan. Jadi kita menyampaikan sesuatu secara logis. Nah, di situ pemikiran kita lebih diasah, dan saya rasa dengan tes wawancara itu saya memiliki banyak lagi pengalaman. Bagi saya yang paling menantang adalah di hari ketiga, yaitu bakat. Karena saya banyak menguras waktu, tenaga untuk mempersiapkan alat properti tersebut. Menurut saya yang paling menantang itu ketika tes wawancara. Karena di situ kita akan ditanya-tanya seperti apa dan bagaimana ke depannya, pengetahuan kita, seperti itu. Tes yang paling menantang menurut saya adalah ketika tes interview. Kenapa? Karena saya kebetulan pribadi belum pernah mengikuti tes ajang-ajang duta lain. Namun di tes interview ini ada 5 pos. Nah, kebetulan ada ada 2 pos yang belum pernah saya lalui. Interview dan bakat. Karena pas interview itu yang interview kayak apa, Putri Indonesia itu sama yang kayak aduh menegangkan sekali, kayak nervous banget Kak. Pas bakat juga harus menyanyi depan semua orang, depan juri, yang aduh ya Allah, ternyata bisa aja. Dari kegiatan 3 hari kegiatan pemilihan duta kampus Sulawesi Selatan, yang paling menegangkan itu pada saat tes interview. Kenapa tidak? Karena apa ya? Saya memang meyakini bahwa duta kampus Sulawesi Selatan ini berbeda interviewnya dengan duta-duta yang lain, dengan pejabat-pejabat yang lain. Makanya harus membutuhkan effort yang memang sangat luar biasa. Terus yang kedua adalah pada saat penampilan bakat. Karena sedikit cerita, penampilan bakat ini saya bingung mau menampilkan apa. Saya menampilkan puisi terlalu familiar, orang terlalu sering menampilkan puisi. Terus mau menyanyi, tetapi suara saya yang kayak gini, yang pas-pasan mau menyanyi, tidak, pasti penilaian juri, apa ini masuk duta kampus begini bakatnya. Jadi saya mencari, oh kalian saya ada di bidang seni, yaitu tari. Kalau menurut Tica sih Kak, di hari ketiga tes bakat. Karena di situ betul-betul bukan hanya duduk diam saja, tapi bagaimana kita menampilkan apa sih yang kamu punya untuk bisa bergabung di duta kampus ini. Tes wawancara. Karena kenapa? Sebelumnya event-event yang saya ikuti itu tes wawancaranya itu agak-agak berbeda dibandingkan tes wawancara pemilihan duta kampus ini. Dan tes wawancara pemilihan duta kampus ini ada memiliki pos-pos, yaitu pos 1 sampai pos 5. Bakatnya itu tampil nyanyi. Jadi tari, saya nyanyi, cinta sejati. Manakala hati menggeliat mengusik renungan, mengulang kenangan saat cinta menemui cinta. Suara sang malam dan siang seakan berlagu, dapat aku dengar rindumu memanggil namaku. Nah, kalau kalian mau tahu lanjutannya, nonton di YouTube. Angaruh. Saya membawakan tarian PPPP. Jadi tarian PPPP ini merupakan tarian khas dari Goa yang namanya itu PPPP Dayang Remaka. Dan ini pertama kali saya bawakan tari PPPP itu di Duta Kampus Sulawesi Selatan. Nah, saya sangat bersyukur masuk menjadi finalis Duta Kampus karena saya bisa menemukan hal yang baru yang ada di dalam diri saya, yaitu membawakan bakat tarian PPPP yang pertama kali saya bawakan di pemilihan Duta Kampus Sulawesi Selatan. Sama Muhammad Faruk Sahrul Ramadan. Pasangan saya kebetulan perempuan anggun, cantik, salah satu dari Universitas Ciputra, yaitu Lavenia Horas. Saya berpasangan dengan Asif 01. Saya dipasangkan sama Aulia Reski dari Universitas Megah Reski. Abi Taufan.
Jadi saya berpasangan di Duta Kampus Sulawesi Selatan ini, yaitu Kak Dinda dari Yan Palauko. Nah, sayang banget nih, saya finalis yang tidak memiliki pasangan, gitu karena apa ya? Mungkin yang pasangan saya yang telah ditakdirkan untuk saya itu mungkin ada kendala lain sehingga mereka tidak melanjutkan. Jadi saya itu ya ditakdirkan dari kelas berapa ya? Dari SMA sampai sekarang itu jomblo fisabilillah. Kebetulan Ica berpasangan sama Al Ayubi. Pasangan saya pada pemilihan Duta Kampus ini yaitu nomor urut 20 atas nama Siti Nurhalisa. Orangnya tuh asik, sudah itu dia tipikal orang yang selalu ada bahan topiknya. Dan seru banget sih. Orangnya ramah, asik, dan tentunya kalau diajak bercanda, dia nyambung. Baik, care juga orangnya, humble, friendly. Nama panggilannya biasa akrab disapa dengan Oli. Oli orangnya lucu, humoris, baik, perhatian, terus ya pada sama seperti perempuan pada umumnya, sedikit agak menggemaskan. Orangnya Abi baik banget biasa, tapi saling melengkapi Kak, saling membantu Kak. Kalau misalnya kayak dia perlu ini saya bantui, kalau dia juga inisiatif sih biar nggak minta Kak bantuan, biasa kayak nggak bantu Kak sendiri, kayak tadi udah bantu Kak pasangkan ini loh. Kak Dinda ini bisa dikatakan sebagai orang yang friendly dan humble. Tidak hanya itu, Kak Dinda juga sangat pintar dan bisa dibilang Kak Dinda ini sangat aktif selama karantina Duta Kampus Sulawesi Selatan tahun 2023. Kalau pasangan Ica Al Ayubi ini sangat lucu sih Kak, orangnya humoris. Terus kalau mau diajak ngobrol tuh anaknya humble banget sih. Baik, enak diajak berbicara, dan gampang diajak kerjasama. Kita itu sudah membangun chemistry kita, baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu dengan chat. Nah, di situ menurut saya kendalanya, kita tuh punya tipikal sifat yang berbeda. Dia tuh orangnya aktif banget, dan saya tuh tipikal yang aktif, cuman tidak seaktif Faruk. Untuk sementara sudah membangun dengan cara berkomunikasi secara langsung ataupun tidak langsung atau biasa sharing-sharing lewat chat. Sejauh ini sudah membangun dan kendalanya juga tidak ada karena saya dengan Asif juga itu dari sudut pandang sama sefrekuensi juga. Kebetulan Oli perempuan atau orang yang enak diajak kerjasama. Jadi kalau kendala saya rasa tidak ada, apalagi sefrekuensi, apalagi kita juga sehobi dalam untuk membahas sesuatu, entah sudut pandang yang sama, apalagi kalau berbicara tentang pariwisata sama Oli. Enak diajak sharing session sama Oli. Chemistry terbangun jika sih, kendalanya juga enggak ada Ji. Chemistry saya dengan Kak Dinda itu sangat baik karena saya dengan Kak Dinda itu menjaga yang namanya etika dan dalam berbicara. Kalau kendala sih Kak tidak terlalu banyak, tapi ada mungkin karena kita beda daerah ya, jadi kalau untuk face to face agak sulit, namun kalau lewat chat sering Kak, setiap malam bahkan. Sejauh ini chemistry-nya itu kayak misalnya waktunya pada saat 3 hari yang lalu itu biasa sering cerita, sharing, bahkan tadi malam pun dia sempat chat saya bilang apa sih yang menjadi kekurangan saya dan kelebihan saya pada saat audisi, pada saat yang 3 hari yang lalu. Kalau saya sih untuk sejauh ini kan belum saling mengenal semuanya. Jadi mungkin next time saya siapapun pasanganku, kita akan saling menerima sih. Sama Nuno. Ya, kalau tetap sama, enggak sih. Kalau memang harus, kalau bukan sama Oli, saya belum bisa menentukan siapa, karena kalau sama orang lain belum tentu dapat chemistry-nya kayak sama Oli. Sama Nofri. Sama Nofri.
Karena ganteng ya. Di antara finalis cewek saya mau berpasangan dengan siapa ya, yang mungkin yang seimbang lah dengan saya, karena saya kan juga tidak terlalu ganteng, jadi saya memang harus sadar diri lah. Mungkin Kak Ica, karena memang dari kemarin-kemarin itu Kak Ica selalu, walaupun dia punya pasangan, tetapi dia selalu berbisik sama saya, mau pasangan sama kita. Ini saya bongkar ini ya. Jadi pengalaman yang saya dapatkan itu jujur cukup banyak, karena ini adalah pemilihan duta yang menurut saya dari pemilihan lainnya ini yang paling lumayan lama, tapi menurut saya banyak banget insight, wawasan baru yang saya dapatkan, karakter baru, teman-teman yang betul-betul ramah banget ternyata, jadi gitu. Selama saya mengikuti ini proses panjang, saya sudah mengetahui banyak yang saya belum tahu, terutama tentang kampus-kampus dan lain-lain. Pertama, pengetahuan. Bagaimana cara kita membangun kepercayaan diri, mengembangkan diri kita, apalagi dari segi pengetahuan sangatlah penting. Nah, kemarin sudah karantina online, kita mendapatkan beberapa materi yang sangat penting untuk kita bekalkan nanti. Yang paling pertama, yang paling pertama itu teman yang menurut saya tidak punya teman di daerah-daerah luar dari Sulawesi Selatan, apalagi kayak dari kampus-kampus lain. Terus juga yang kedua, menambah wawasan saya dan kapasitas saya yang dimana mengetahui dan memahami dari konsep Tridharma perguruan tinggi. Yang saya dapat selama mengikuti kegiatan ini banyak sekali, karena sebelumnya itu saya kayak begitu nih, nggak pede Kak, yang deh kalau mau Kak nampil itu di panggung kayak, aduh ya Allah, apalagi itu pertama yang pas audisi Kak, deh nervous banget, yang kentara sekali gemetaranku. Sekarang ndak mi hari demi hari belajar Kak juga terus kayak bisa Mak, ternyata bisa aja juga tampilkan Ki. Tentu saja saya mendapatkan banyak sekali yang saya dapatkan dalam pemilihan Duta Kampus Sulawesi Selatan ini. Mulai dari pembekalan, tidak hanya itu saya belajar mengenai bagaimana bersikap berinteraksi sesama finalis. Tidak hanya itu, di Duta Kampus Sulawesi Selatan ini saya diajarkan mulai dari public speaking dan bagaimana cara selayaknya sebagai duta. Wow, kalau dikatakan apa yang telah didapatkan itu sudah tidak bisa diucapkan dengan kata-kata ya. Ini masih grand finalist, saya mendapatkan sesuatu yang baru, sesuatu yang sangat luar biasa yang belum pernah saya temukan di luar sana, di pageant atau di pageant lain. Pokoknya Duta Kampus itu the best lah begitu. Selama mengikuti Duta Kampus, rangkaian yang Ica ikuti, yang Ica dapatkan itu banyak banget Kak. Mulai dari upgrade mungkin pengetahuan, yang kedua upgrade tentang cara bicara, bahkan hal-hal terkecil mulai dari cara duduk. Pertama itu teman-teman yang baru yang belum pernah dikenali sebelumnya. Yang kedua itu ilmunya. Dan yang ketiga itu pengalamannya. Nah, seperti saya sebutkan tadi, Duta Kampus ini kan lumayan lama, dan menurut saya itu bagus loh, karena dengan begitu kita lebih mengenal. Jadi karakter orang, caranya orang menanggapi respon kita, saya rasa itu juga salah satu pembelajaran yang bisa saya dapatkan sih. Yang membedakan Duta Kampus dengan duta-duta lainnya yaitu konsennya. Konsennya Duta Kampus yaitu kerana pendidikan dan universal, meluas, sedangkan duta-duta lainnya biasa ada yang duta yang lebih konsennya ke pariwisata atau ke modeling. Ya, Duta Kampus yang pertama adalah kita kan pastinya mahasiswa, kita hanya sekedar datang ke kampus ataupun berorganisasi, itu pastinya dari di organisasi pun tidak menurut saya tidak terlalu praktek atau tidak langsung terjun ke lapangan, tidak terlalu memahami tentang undang-undang perguruan tinggi. Nah, dari itu Duta Kampus menurut saya kita akan pahami apa sih itu Tridharma perguruan tinggi, mengabdi kepada masyarakat itu pasti bakal seru kayaknya, apalagi sama Duta Kampus Sulawesi Selatan.
Nah, yang saya siapkan pastinya diri sendiri. Kita tuh harus siap secara jasmani maupun rohani, dan juga saya mempersiapkan berbagai macam yang diaturkan oleh kakak-kakak panitia, dan kita harus menyiapkan semuanya sampai pada hari H-nya. Tentunya saya sudah siap dari segi atribut, finansial, dan kesehatan, jiwa dan mental. Kalau dibilang persiapan belum matang karena dari segi pengetahuan saya belum terlalu matang untuk persiapannya. Persiapan saya sudah saya siapkan. Sisa untuk dress code saya untuk di grand final nanti yaitu jas berwarna merah. Persiapan itu sudah 75% Kak sih. Mulai dari materi-materi yang sudah dikasih Ki, yang pembekalan pas karantina online, terus dari make up sama pakaian juga untuk gala dinner dan grand final nanti. Baik, persiapan saya untuk kegiatan selanjutnya ini mulai dari tanggal 2 sampai 8 itu mulai dari kostum apa yang saya gunakan itu sudah siap semua. Tidak hanya itu, tetapi saya juga siap, terutama siap mental. Kalau dikatakan dengan persiapan, pada saat audisi yang 3 harian sebelum itu pun saya sudah booking jas untuk yang dikenakan nanti pada saat grand final. Nah, itu jasnya sudah, untuk prepare pakaian sudah, apalagi kalau yang soal tentang knowledge, pengetahuan atau apa wawasan, saya sudah searching untuk menambah wawasan, karena saya percaya dan yakin bahwa di atas langit itu masih ada langit. Jadi saya tidak boleh merasa puas bahwa saya ini sudah full dengan pengetahuan apa begitu. Saya harus tetap untuk mencari tahu apa-apa yang biasanya itu yang dilakukan pada saat grand final, apa-apa yang keluar. Apalagi saya melihat lawan-lawan saya, wah sangat luar biasa ini. Kalau persiapan untuk tanggal 2 tuh Kak, mulai dari fitting baju sih Kak. Kita pilih baju yang cocok nanti untuk Ica, terus kayak cara-cara nanti yang harus diikuti dalam rangkaian. Untuk persiapannya sejauh ini, ya alhamdulillah masih aman Kak. Karena dari pihak kampus sendiri itu rencananya sudah menyiapkan pertama itu jas warna merah sama warna gold untuk dipakai pada saat gala dinner sama grand final. Harapannya itu pastinya winner atau juara 1, tapi kembali lagi kita minta rezeki ke Maha Esa. Apapun yang terjadi, kita berikan saja yang terbaik. Untuk sementara saya berusaha mampu untuk mengoptimalkan runner up. Sebenarnya siapa yang coba tidak mau jadi the winner di tahun ini, semua orang pasti mau jadi the winner, tetapi di dalam diri saya itu saya tidak mau terlalu berekspektasi terhadap harapan saya. Jangan sampai saya berharap berlebih tidak sesuai dengan harapan saya. Berbicara tentang harapan untuk juara, pastinya Kak, semua orang ingin juara 1, ingin winner. Karena mimpilah setinggi langit, mumpung mimpi itu masih gratis. Kenapa saya mau juara 1 Kak? Karena paling pertama kampus saya belum pernah mengikuti Duta Kampus Sulawesi Selatan, belum pernah berkontribusi di kegiatan ini. Dan yang kedua, di kampus saya sendiri juga belum ada. Dan juga saya ingin membanggakan kampus saya yang dimana selalu dipandang sebelah mata sama orang-orang luar sana. Juara, kalau soal juara Kak sih, mungkin semua finalis mau jadi winner. Tapi untuk saya juga mau jadi winner, cuman masih kan kayak tahu diri Kak dengan semua finalis-finalis yang berpengalaman, yang sudah ikuti ajang sebelumnya dengan saya yang baru Kak first time masuk ke ajang seperti ini. Jadi kayak nggak berharap ya banyak sih, cuman siapa tahu rezekiku jadi winner Kak. Alhamdulillah nggak jadi winner ya syukur, makanya saya persiapkan mental kalah. Jadi kalau misalnya nggak sesuai ekspektasiku, nggak terlalu kecewa Kak gitu. Jika ditanyakan harapan saya nanti dalam Duta Kampus Sulawesi Selatan itu, tentu saja saya berharap bisa masuk ke dalam top 5. Ya, kalau dikatakan juara, pasti semua orang itu mengatakan mau yang terbaik lah hasilnya. Semua orang pasti mau jadi winner. Begitupun dengan saya. Tetapi
harus kita ketahui bahwa takdir itu telah ditentukan. Yang penting kita telah melakukan yang namanya usaha. Ada usaha lahir dan batin. Batinnya itu adalah usaha doa. Lahirnya itu kita belajar, mengasah kemampuan, mencari tahu diri kita apa, kekurangan kita apa. Tetapi takdir yang telah menentukan bahwa kamu memang telah ditentukan untuk menjadi the next winner Duta Kampus Sulawesi Selatan. Begitu. Mau seberapa pun effort kalian, kalau memang ditakdirkan untuk tidak menjadi the winner, tidak bakalan. Tapi harus yakin bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Kalau harapannya sih bisa masuk top 5 kan? Kategori kalau bisa, kalau minta itu kayak persahabatan saja. Karena pada saat saya di kampus, ternyata ada beberapa teman saya yang menjadikan saya role model. Jujur, saya kaget. Dan juga tadi waktu saya ikut lomba, ada anak sekecil ini, dia tuh bilang, kakak aku pengen kakak jadi role model tuh, karena kakak itu kayak hebat banget gitu. Saya kayak pikir, nggak nyangka sih, cuman dengan adik itu menurut saya pasti bisa, saya akan memberikan yang terbaik versiku buat mereka bisa bangga punya role model seperti saya. Karena selama saya mengikuti kompetisi, saya tidak pernah mendapatkan sampai 5 besar. Kalau saya dipilih atau diberikan tanggung jawab sama Duta Kampus tahun ini, tentunya saya akan menjalankan sebuah proker saya. Kenapa menjadi pemenang? Karena saya rasa ya seperti tadi, saya ingin membanggakan kampus saya yang dianggap pandang enteng, bahwa di STEM Bungaya itu banyak loh orang-orang yang bisa berprestasi, cuman belum terekspos keluar. Banyak di STEM Bungaya yang memiliki potensi untuk menjadi pemenang-pemenang di ajang duta-duta lain juga. Bisa Kak banggakan di orang tuaku, banggakan kampus, bisa banggakan semua orang-orang di sekitarku. Dan kayak ini orang sekitarku pandang mungkin lebih baik lagi. Oh ternyata Ola begini, ternyata Ola begini, tidak sesuai yang di pikiranku kemarin-kemarin. Mau Kak buktikan ke sama orang. Aku bilang bisa jadi winner. Pertama itu karena saya ingin membawa Provinsi Sulawesi Selatan ke tingkat nasional. Tidak hanya itu juga, saya ingin membanggakan kampus Universitas Negeri Makassar. Yang pertama itu ingin membanggakan diri sendiri bahwa harus menyadari bahwa sampai sekarang itu pencapaian diri kita itu sudah sangat luar biasa, sudah sampai di mana, dan kita harus hargai itu. Terus untuk kedua orang tua dan semuanya, untuk semua public figure nantinya, dan teman-teman kita berikan manfaat ya, karena manusia yang paling baik adalah untuk yang bermanfaat untuk orang lain. Supaya mungkin bisa sedikit membuat hasil dari apa yang Ica lalui selama berproses ya Kak untuk masuk di Duta Kampus, bisa membuktikan bahwa proses yang saya lalui ini bisa terwujud. Karena saya rasa itu persahabatan lebih penting daripada yang segala-galanya. Untuk mahasiswa, terutama khususnya saya, tidak ada jalan yang mudah untuk menuju kesuksesan. Saya cuma mau berpesan, gapailah mimpimu, seterusnya jangan pernah menyerah terhadap apa yang Anda impikan. Pesan saya adalah, if you never try, you never know. So let's join in Duta Kampus Sulawesi Selatan. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswa yang sekarang sedang berjuang, semangat Ki. Untuk yang cowok, malah Ki Wong Panai mahal guys. Jadi harus semangat, harus punya pendidikan. Di tahun sekarang tuh laki-laki banyak selingkuh, begitu megapang. Tapi biar lagi orang sarjana deh kalau tabiatnya selingkuh. Jadi berpikir saja baik-baik, bisa cari perempuan yang menurut tak bukan baiknya sih, tapi yang menurut tak bisa sama-sama selamanya. Jadi seperti itu ya, semangat pejuang skripsi. Jadi pesan saya kepada mahasiswa-mahasiswa di luar sana yaitu, kita sebagai mahasiswa itu harus menjadi mahasiswa yang memiliki karakter yang bagus. Tidak hanya itu, tetapi menjadi mahasiswa, kita harus menjadi garda terdepan untuk bangsa Indonesia kita. Kalian harus fokus menuntut pendidikan, menempuh pendidikan, karena kasihan orang tua kalian.
minta maaf sebelumnya buat orang tuanya yang mungkin ekonominya di bawah atau petani. Kasihan kan orang tua kalian yang sudah bekerja keras, yang rela hujan-hujanan, panas-panasan, terus kalian di sini berada di Kota Makassar kuliah hanya menghabiskan berfoya-foya ke kafe-kafe tanpa kalian sadari bahwa pengorbanan kedua orang tua kalian itu dia tidak akan pernah mengatakan tidak ada. Mak, ada uang tak? Maukah ini bayar uang praktek ini? Padahal tidak praktek, tapi ke kafe, nongki apa begitu. Jadi kalian harus hargai usaha kedua orang tua kalian, belajar dengan baik. Hingga kita sama-sama, terutama saya juga. Jadi apa ya, bukan saya berarti diri saya itu sudah baik, tidak. Kita sama-sama, saya juga begitu. Saya juga masih membutuhkan kritikan dari kalian. Jadi kita sama-sama saling memberikan pemikiran yang positif ke depannya. Untuk mahasiswa di luar sana, jangan lupa untuk bersyukur atas apa yang kamu miliki, karena kesempatan akan banyak yang menanti kamu. Nah, jadi pesan saya untuk mahasiswa di luar sana, janganlah pernah menyerah. Apapun masalah itu, selama masih mahasiswa, usahakan itu jangan pernah bolong-bolong kuliahnya, dan usahakan itu kuliahnya harus sampai selesai. Karena kita kan kuliah itu untuk bertujuan untuk selain untuk mendapatkan ilmu, kita juga ada orang tua yang harus kita banggakan. Karena kenapa? Biaya kuliah itu, apalagi di tengah kota itu, pastinya itu tidak sedikit. Jadi harapan saya itu untuk mahasiswa di luar sana, janganlah pernah berhenti dan selalu semangat dan optimis lakukan segalanya. Percaya diri. Karena dengan percaya diri, kita bisa menjadi seseorang yang dapat memberikan cerminan kepada orang lain dengan versi terbaik dari kita. No strength, no fun. Tidak ada kekuatan, tidak ada kesenangan. Kata kunci dari saya tuh capai. Satu kata kunci dari saya adalah senyum. Friendly tapi tidak gampangan. Cuaks. Satu kata kunci dari saya yaitu semangat. Ya, satu kata kunci buat saya berbeda. Jadi kalian harus bisa memberikan yang terbaik sehingga kalian bisa dikatakan, wah ini memiliki perbedaan dari yang lain. Ini begitu. Begitupun dengan saya harus mengetahui apa perbedaan saya dengan finalis yang lain. Begitu, saya harus menunjukkan perbedaan saya khususnya di depan panitia sehingga dia bisa notice saya bahwa oh ini perbedaannya, dia unggul di ini, dia bisa ini, menguasai ini, begitu. Ceria, karena di Duta Kampus saya selalu bahagia. Jadi kata kuncinya itu tetap semangat, jangan pernah menyerah.